Washington News and Talk. Pendengar, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor 04 tahun 2022 mengenai tata cara peribadatan umat beragama seiring meningkatnya angka positif COVID-19. Dalam surat edaran tersebut, Kementerian Agama menginstruksikan agar pengelola tempat ibadah memberlakukan jarak maksimal dan durasi waktu ceramah. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut? Kami akan jumpai Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama, Tabib Al-Asyar. Washington News and Talk. Assalamualaikum Pak Tabib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendri ya. Iya, kabar sehat Pak Tabib ya? Alhamdulillah baik. Pak Tabib, bagaimana terkait dengan surat edaran terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ini agar masyarakat juga lebih jelas? Ya, sebenarnya surat edaran ini untuk mengingatkan kembali ya. Kita juga sebenarnya sudah pernah mengeluarkan surat edaran yang serupa tahun 2021. Ini untuk mengingatkan kembali agar dapat memutus mata rantai COVID-19 di rumah ibadah. Karena selama ini kita sudah tahu bahwa varian baru Omikron COVID-19 ini cukup cepat penyebarannya dan kita harus mengantisipasi. Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang diberikan tugas dalam bidang agama memiliki tanggung jawab ya, untuk melindungi umat beragama agar tidak menjadi salah satu mungkin dibilang jangan sampai terjadi klaster lah penyebaran COVID di rumah-rumah ibadah. Oleh karena itu kami Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran sebagai pedoman bersama agar kita bisa saling menjaga ya, jangan sampai kita saling menular antara satu dengan yang lain. Kira-kira substansinya itu seperti itu Mas Hendri ya. Ya, kemudian kalau terkait dengan kontekstual hari ini peribadatan oleh masyarakat bagaimana Pak? Karena ada juga masjid-masjid yang masih merapatkan safnya begitu. Kemudian untuk kapasitasnya, tata cara peribadatan di dalam masjid itu bagaimana Pak? Apakah diatur dalam surat edaran ini? Ya, di dalam surat edaran itu memang kita atur ya Mas Hendri ya, bahwa jarak antara satu dengan yang lain itu 1 meter, lalu kemudian ceramah juga tidak terlalu lama. Selama dalam peribadatan di rumah ibadah itu paling lama 1 jam. Ini kita sebenarnya untuk mengingatkan ya. Jadi kita tidak memaksa, kita juga tidak melarang orang untuk beribadah, tidak sama sekali bukan. Kita hanya memberikan pedoman, panduan ini loh. Ayo mari kita jaga sama-sama atas kepentingan kita bersama agar COVID ini tidak terlalu lama ada di sekitar kita gitu ya. Dengan cara apa? Ya kita mematuhi protokol kesehatan supaya kita bisa saling menjaga sesuai dengan ya spirit kita dalam beragama. Iya. Akan tetapi ini ya, dari Kementerian Agama apakah sudah menyampaikannya ke pihak DMI, Dewan Masjid Indonesia, ataupun sosialisasi ke pihak-pihak tokoh-tokoh agama begitu, agar nanti bisa disampaikan kepada umat Islam begitu, agar tidak salah penafsiran atau penerimaan dari masyarakat, Pak Tabib? Ya, surat edaran ini kan kita tujukan kepada pejabat ya, pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Agama, lalu kemudian di seluruh kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia, kemudian seluruh kementerian kabupaten kota di Indonesia, kepala madrasah, kepala KUA, penyuluh agama, seluruh aparatur sipil negara Kementerian Agama, dan tentu saja para pengurus dan pengelola tempat ibadah dan umat beragama di seluruh Indonesia. Jadi kita sudah membuat rilis secara masif dan mendapatkan respon yang cukup luar biasa dari media untuk mensosialisasikan terhadap hal ini. Dan saya kira masyarakat sudah banyak yang tahu terkait dengan hal ini, dan kita juga berharap masyarakat umum pada umumnya mengerti dan memahami terhadap apa yang kita inginkan gitu ya, apa yang kita maksud dalam surat edaran ini. Ya, akan tetapi kalau untuk kondisi saat ini apakah memang dari masyarakat di masjid-masjid sudah taat terhadap protokol kesehatan dari pantauan dari Kementerian Agama Pak Tabib? Menurut pantauan kami ya pada umumnya mayoritas itu masyarakat masih patuh kok terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ya. Jadi menurut kami masih sedikit lah yang merapatkan barisannya, masih konsisten dengan masa-masa sebelumnya ya, masih ada jarak-jarak tertentu ya. Itu mungkin
dilakukan. Tapi kita juga harus menyadari betapa belakangan ini angka penyintas COVID kan terus menaik dan kita punya tanggung jawab bersama terhadap hal ini. Baik. Kemudian ada juga anggapan di masyarakat ya bahwa merapatkan barisan atau saf begitu merupakan salah satu syarat jamaah atau penyempurna salat jamaah begitu, sehingga tidak bisa ditinggalkan. Mengenai hal ini bagaimana jika memang ada aturan terkait dengan jaga jarak juga tadi 1 meter Pak Tabib? Iya, kan sebenarnya kan begini, ini perdebatan lama ya, yang sering diungkapkan oleh orang yang atau pihak yang tidak setuju terkait dengan hal ini. Kita ini kan punya kewajiban agama untuk menjaga jiwa kita, itu kewajiban substansial terhadap kita dalam beragama, karena kan kehidupan adalah kenikmatan yang luar biasa harus kita jaga, ya, sehingga merapatkan barisan itu kan bagian dari kelengkapan kita dalam beribadah. Akan tetapi ketika kita menjaga jiwa kita, itu menjadi kewajiban buat kita untuk bagaimana supaya kita tidak tertular. Saya kira ini itu sudah banyak dijelaskan oleh para ulama lah, para tokoh-tokoh agama terkait hal ini. Saya kira itu sudah telah perdebatan soal seperti itu ya. Ya, termasuk juga penggunaan masker itu juga ya. Kabarnya penggunaan masker juga kalau dihukumi itu sebenarnya tidak diperbolehkan kan? Ya, ini menjadi perdebatan para ahli di bidangnya ya. Sebenarnya agama tidak dalam kapasitas ini. Akan tetapi kita menyarankan sesuai dengan protokol kesehatan dan ini juga sesuai dengan hasil keputusan para ulama dunia ya. Jadi menjaga jarak dan menggunakan masker itu juga diberlakukan juga di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Yang selama ini juga kita sudah lihat bersama gitu. Saya kebetulan masa pandemi ini sempat menemani dengan Pak Menteri Agama dan saya melihat secara langsung betapa di sana juga ada jaga jarak, menggunakan masker, dan itu berlaku untuk di dunia Islam secara keseluruhan. Baik. Dan kemudian kalau dari sisi ini ya, pengawasan sebenarnya dari pihak rumah ibadah tidak hanya masjid begitu, sebenarnya ada tidak sih semacam satgas tingkat tempat ibadah itu begitu untuk melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan Pak Tabib? Ya, kita kan punya Kementerian Agama itu kan instansi vertikal ya Mas Henry. Kita punya aparatur di pusat sampai ke daerah dan kita punya koordinasi juga dengan para tokoh agama dan juga para pengelola rumah ibadah. Kita selalu berkoordinasi dalam hal ini untuk selalu memberikan pengertian terhadap masyarakat dan para pengelola ibadah, pengelola rumah ibadah agar mereka menaati itu. Dan kita terus melakukan sosialisasi itu secara intensif kepada mereka dan kita selama ini sudah berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah masyarakat juga taat terhadap hal ini. Kalau Kementerian Agama memantau terus terkait dengan kondisi perkembangan peningkatan COVID-19 di Indonesia ini tidak, bagaimana terkait dengan kewajiban untuk menjalankan ibadah di masjid? Apakah saat ini masih cukup aman untuk bisa beribadah di masjid dan juga masih belum diperlukan untuk beribadah di rumah, Pak Tabib? Iya, sekarang ini jika betul kan ada persyaratannya di dalam surat edaran itu ya, bagi yang sudah usia 60 tahun ke atas ya sebaiknya mungkin untuk saat ini hindari dulu di tempat-tempat keramaian. Kemudian yang sudah berada mendapatkan hasil PCR atau swab positif ya sebaiknya jangan ke rumah ibadah dulu gitu. Kita sebenarnya sudah memberikan rambu-rambu itu ke sana dan kita selalu memberikan sosialisasi kepada para pengelola rumah ibadah agar hal ini betul-betul diterapkan gitu ya. Dan saya kira dalam konteks ini yang paling berperan di sini adalah para pengelola rumah ibadah itu sendiri, baik itu masjid, mushola, gereja, vihara dan lain-lain. Kalau kemarin ada pernyataan dari Pak Luhut Menko Marves yang juga mengetuai terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Kalau Pak Luhut menyatakan usia atau orang lansia begitu, usia 60 tahun ke atas sebaiknya tidak keluar rumah begitu. Apakah memang saat ini juga dari Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan yang serupa ya, ini mungkin usia 60 tahun ke atas ibadahnya sebaiknya di rumah saja begitu? Ya, di dalam surat edaran kan itu juga disebutkan tuh Mas Henry ya. Jadi memang sebaiknya orang tua yang rentan terhadap
surat edaran tersebut yang harus diketahui oleh masyarakat, Pak Tabib? Iya, selain jaga jarak, lalu kemudian juga untuk saat ini tidak disarankan untuk mengedarkan kotak amal ya. Jadi mengedarkan kotak amal. Jadi memang itu kan rentan ya terhadap penularan antara satu dengan yang lain. Ya. Mungkin dibutuhkan kalau misalnya perlu ada pengumpulan ya, mungkin ada orang yang mendatangi satu tempat yang lain, atau mungkin disediakan di satu tempat di umum gitu, pintu masuk di. Ya biasanya juga ada kotak besar begitu di depan begitu. Betul, lebih baik seperti itu ya. Iya betul gitu. Karena memang sangat rentan sekali ketika harus diedarkan dari satu tempat dari satu orang ke orang yang lain, dan ada kemungkinan dan punya potensi untuk penularan. Itu salah satu antisipasi ya, yang menjadi bagian dari isi dari surat edaran yang kami terbitkan. Terkait dengan tempat wudhu bagaimana Pak? Keran itu kan juga banyak dipegang oleh banyak orang ya ketika akan mengambil wudhu. Apakah memang ada himbauan untuk sebaiknya itu mengambil wudhu dari rumah saja jika memang ingin berjamaah di masjid atau Bib? Ya, saya kira para pengelola rumah ibadah seperti misalnya tempat wudhu itu sudah sangat mengerti ya, menyediakan hand sanitizer atau sabun-sabun di tempat wudhu ya, supaya begitu mereka bergantian dengan memegang keran itu kan bisa saling cuci tangan dan lain-lain gitu ya. Dan saya kira ini sudah berjalan selama ini ya, kita sudah mengalami 2-3 tahun pandemi ini sudah berjalan dengan baik. Kita hanya sekedar mengingatkan kembali ini loh, ayo mari kita ingatkan kembali karena ada varian baru Omicron ini yang sangat rentan terhadap penularan pada kita. Iya. Berarti untuk kebijakan ini masih dinamis ya Pak, melihat perkembangan COVID-19 di Indonesia? Ya betul sekali. Baik. Terakhir Pak, apa yang akan dihimbaukan kepada masyarakat terkait dengan kondisi saat ini? Ya kami tentu saja menghimbau kepada masyarakat, mari kita taati protokol kesehatan dari yang dihimbau kepada masyarakat oleh pemerintah. Mari kita taati sama-sama, kita saling menjaga dimanapun ya, bukan hanya di rumah ibadah tapi dimanapun, di tempat umum, di mal, di pasar, di kantor, mari kita sama-sama menjaga. Itu mungkin pesan umum kepada kami kepada masyarakat agar kita tidak terlalu lama menghadapi masalah pandemi ini. Ya baik Pak Tabib, terima kasih banyak ya atas waktunya bersama dengan kita. Sehat selalu Pak Tabib. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Demikian mendengar Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama, Tabib Al-Asyar. Elshinta News and Talk.